Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Saya Eldiana Jenia, NPM 1801372 dan teman saya. Dan saya adalah Trudis Jemahu, NPM 1801377. Di sini kami akan membahas tentang Enterprise Risk Management. Dosen pengampu Karlin, Sarjana Ekonomi Magister Akuntansi. Definisi Enterprise Risk Management. ERM didefinisikan sebagai sebuah proses yang dipengaruhi oleh adanya entitas dewan direksi, manajemen, dan personel lain dan diterapkan melalui pengaturan strategi untuk seluruh perusahaan serta dirancang untuk mengidentifikasi potensi kejadian yang dapat mempengaruhi entitas bisnis mereka. Secara khusus, ERM diartikan sebagai proses pengelolaan risiko agar memberikan jaminan yang wajar bagi entitas dan tujuan bisnis suatu perusahaan. Menurut modul yang ditulis oleh Mark Beasley dari New York City State University, ERM diartikan tidak hanya sebagai pengelolaan dan pencegahan risiko oleh pimpinan organisasi agar entitas bisnisnya tetap bertahan, tetapi juga mengelola risiko yang sudah ada dalam suatu perusahaan. Secara umum, ERM dapat diartikan sebagai metodologi yang digunakan untuk mengelola risiko serta strategis dari perspektif seluruh organisasi atau perusahaan. Selaras dengan definisi dari Josso dan Beasley, ERM lebih bersifat top-down atau dari atas ke bawah karena berbasis pada pimpinan organisasi. Para pimpinan organisasi ini secara sinergis akan mengidentifikasi, menilai, dan mempersiapkan potensi kerugian, bahaya, dan potensi-potensi kerugian lain yang dapat mengganggu operasional dan tujuan organisasi. ERM terdiri dari 8 komponen yang saling terkait. Hal ini diturunkan dari cara manajemen menjalankan perusahaan dan pengintegrasian manajemen proses. 8 komponen ERM. 1. Lingkungan internal. Komponen lingkungan internal dalam ERM mencakup hal-hal seperti karakter organisasi dan penetapan dasar bagaimana risiko dilihat dan ditangani oleh entitas manajemen dalam suatu perusahaan. Lingkungan internal perusahaan ini juga termasuk di dalam filosofi manajemen risiko dan selera risiko, integritas dan nilai etika, serta lingkungan fisik perusahaan itu sendiri. Yang kedua, penetapan tujuan. Tujuan merupakan komponen penting dalam ERM karena ia harus ada sebelum manajemen dapat mengidentifikasi kejadian potensial yang nantinya memengaruhi pencapaian pihak manajemen. ERM memastikan bahwa manajemen perusahaan memiliki proses untuk menetapkan tujuan. Yang ketiga, identifikasi peristiwa. Melakukan identifikasi terhadap peristiwa atau kejadian, baik secara internal maupun eksternal, dapat mempengaruhi pencapaian tujuan entitas bisnis suatu perusahaan. Hal ini akan mempermudah ERM untuk membedakan antara risiko dan peluang. Peluang ini dapat disalurkan kembali ke staf manajemen maupun juga dijadikan basis terbentuknya proses penetapan tujuan oleh pihak manajemen. Yang keempat, penilaian risiko. Analisa risiko lewat ERM dapat menghasilkan penilaian dan pertimbangan akan adanya kemungkinan dan dampak dari risiko tersebut. Hal ini nantinya akan dijadikan sebagai dasar untuk menentukan bagaimana risiko tersebut harus dikelola. Risiko dinilai atas dasar inheren atau hubungan erat dan pengendapannya dalam suatu proses bisnis. Yang kelima, respon risiko. Adanya RM dapat memungkinkan pihak manajemen untuk memilih respon tertentu terhadap risiko yang ditemukan. Respon ini dapat meliputi berbagai hal seperti menghindari, menerima, mengurangi, atau bahkan berbagi risiko. Pengembangan serangkaian tindakan ini dilakukan untuk menyelaraskan risiko dengan entitas toleransi terhadap bisnis dan selera risiko yang ditentukan pimpinan perusahaan.
Yang keenam, pengendalian aktivitas. Pengendalian aktivitas merupakan komponen ERM yang diterapkan melalui kebijakan dan prosedur perusahaan atau manajemen. Pengendalian aktivitas dilakukan untuk membantu manajemen dalam memastikan respon risiko di perusahaan terlaksana secara efektif. Yang ketujuh, informasi dan komunikasi. Komponen ERM yang berikutnya adalah informasi dan komunikasi, di mana keduanya berperan penting dalam proses pelaksanaan tanggung jawab dalam perusahaan atau bisnis. Informasi yang relevan dapat diidentifikasi, ditangkap, dan lantas dikomunikasikan dalam bentuk rangka waktu yang memungkinkan para pihak terkait dapat menjalankannya dengan baik. Komunikasi yang efektif juga bersifat holistik pada setiap sektor bisnis perusahaan, baik pimpinan hingga karyawan. Yang kedelapan, pemantauan atau monitoring. Komponen terakhir dari RM adalah monitoring. Hal ini dilakukan untuk memantau keseluruhan proses ERM dan lantas menghasilkan evaluasi untuk dimodifikasi selaras kepentingan perusahaan. Pemantauan dilakukan melalui kegiatan manajemen yang berkelanjutan dan evaluasi terpisah. Cara-cara pengelolaan risiko dalam ERM. Yang pertama, penghindaran. Jika ketersediaan SDM tidak mendukung dan risiko terlalu riskan bagi organisasi, maka pilihan paling mudah adalah menghindari risiko tersebut. Meski begitu, cara ini dianggap tidak optimal karena penghindaran hanya akan mengulur waktu bagi perusahaan untuk menghadapi suatu risiko tertentu. Yang kedua, retensi atau ditahan. Dalam beberapa situasi, suatu organisasi memilih mengelola risiko dengan menahannya secara internal dan mencari cara tersendiri nantinya sesuai ketersediaan dan kualitas SDM organisasi tersebut. Hal ini juga berarti organisasi menerima risiko tertentu dalam suatu proses mencapai entitas bisnisnya. Yang ketiga, pengendalian. Pengendalian risiko dilakukan untuk mencegah atau menurunkan probabilitas terjadinya risiko atas suatu kejadian yang tidak diinginkan oleh suatu organisasi. Hal ini lebih bersifat preventif sehingga memungkinkan suatu organisasi siap menghadapi risiko yang datang sewaktu-waktu. Yang keempat, transfer. Ketika suatu organisasi tertentu tidak ingin menanggung risiko tertentu, maka organisasi itu akan melakukan transfer risiko ke pihak lain yang dirasa mampu menghadapi risiko tersebut. Hal ini juga disebut sebagai pengalihan risiko antar pihak sesuai kesepakatan dan persyaratan yang disetujui bersama. Jenis-jenis enterprise risiko manajemen. Yang pertama, financial enterprise risk management. Jenis enterprise risk management ini fokus utamanya adalah keuangan perusahaan agar sebisa mungkin dikelola agar perusahaan tidak mengalami kebangkrutan karena modal, dana, laba, dan masalah keuangan lainnya. Dengan adanya manajemen ini tentunya akan membuat perusahaan memberikan perlindungan yang baik untuk seluruh aset perusahaan. Tujuannya adalah agar nantinya keuangan perusahaan bisa tetap sehat dan juga bisa digunakan untuk pengembangan bisnis. Yang kedua, operational enterprise risk management. Manajemen ini adalah permasalahan usaha yang bisa timbul karena faktor internal. Contohnya adalah performa pekerja, sumber daya yang minim, modal yang kurang sehat, dan berbagai hal lainnya. Manajemen operasional ini mencakup faktor manusia, sistem, dan juga proses permasalahan eksternal yang tidak berhubungan dengan konsumen, namun muncul sendiri seperti musibah atau bencana. Yang ketiga, hazard ERM. Manajemen hazard adalah suatu jenis manajemen yang fokusnya adalah pada masalah yang potensial yang memicu perusahaan kolap atau hingga bangkrut. Umumnya, masalah yang dideteksi adalah berbagai masalah besar dan juga berbahaya. Terdapat 3 unsur dalam manajemen hazard, yakni bahaya fisik, penurunan modal, dan juga masalah hukum lainnya. 3 poin inilah yang harus bisa diantisipasi bila ada kemungkinan timbulnya bahaya potensi. Yang keempat, strategi ERM.
Jenis manajemen yang terakhir ini berhubungan dengan pengambilan keputusan. Risiko ini umumnya terjadi dalam kondisi yang sangat tidak terduga dan mampu mengurangi kemampuan para pebisnis untuk bisa menjalankan strategi yang sudah direncanakan. Langkah penerapan ERM. 1. Menentukan modal analisis risiko yang tepat. Ada 2 model yang bisa dilakukan oleh pimpinan dalam memetakan risiko usaha, yakni menjadikannya sebagai tanggung jawab pimpinan atau mendelegasikan tugas ini ke komite khusus. Yang kedua, menyamakan persepsi mengenai risiko. Dibutuhkan komunikasi yang baik antar lembaga internal dan departemen perusahaan untuk bersama-sama menentukan level risiko perusahaan. Selain itu, definisi dari risiko serta tanggapan baliknya seperti ekspektasi investor, kondisi pasar, dan analisa sensitivitas juga dinilai sebagai hal penting dalam perumusan ERM. Yang ketiga, evaluasi sumber daya untuk tujuan tertentu. Dalam mengontrol hal ini, pimpinan perlu memastikan kemampuan para direkturnya masih cocok dengan perkembangan zaman, punya ide inovasi yang konkret, serta punya kapasitas secara kepemimpinan dan pelaksanaan teknis. Demikianlah presentasi dari